Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas ulasan dari sinetron Samudra Cinta. Nah, di episode semalam bener-bener bikin greget banget kan guys. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Oke, pertama-tama mari kita mulai dulu dari Intan. Di sini terlihat Intan tuh lagi ngambek banget sama Ariel. Intan pun berniat ingin bercerai dari Ariel, namun Ariel akan mengabulkannya. Namun Intan tidak boleh membawa Alan. Sedangkan di sisi lain, Renata, Pajio, Parusdi, Paveri, Bulila, Maimunah, dan Jono sedang membuat kue di dapur. Mereka sedang membuat kue untuk Mentari karena Mentari sedang ulang tahun. Nah, kan yang membuat adonnya tuh Renata. Tiba-tiba si adonannya tuh mau tumpah. Terus dengan sigap Pajio pun mengambil adonan itu. Kemudian Pajio pun tak sengaja memegang tangan Renata. Kemudian Pajio berkata, ada apa dengan hatinya? Mengapa ia bisa deg-degan dekat dengan Renata? Kemudian Pajio pun marah-marah kepada Renata agar ia bisa menyembunyikan perasaannya itu. Kemudian Renata pun pergi meninggalkan Pajio dan mendekat kepada Bulila. Kemudian Renata juga berbicara kepada Bulila, mengapa Pajio bisa marah-marah kepada dirinya, padahal dia tidak salah apa-apa. Bulila pun mengatakan kepada Renata, sebenarnya Pajio tuh suka sama Renata namun masih gengsi. Renata pun masih tidak percaya. Kemudian Renata dan Pajio pun saling curi-curi pandangan tuh guys. Ketika Pajio melihat Renata dan Renata melihat Pajio, mereka sama-sama melihat dan mereka pun jadi salting nih. Kemudian Samudra dan Cinta sedang berada di kamar. Mereka menahan lapar nih guys. Kemudian mereka pun melihat jam. Ternyata di situ sudah pukul 12.00. Nah, mereka pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada putri kecil mereka. Namun setelah mengucapkan ulang tahun, Cinta pun merasa sedih karena ia tidak bisa memberikan apa-apa untuk ulang tahun pertama si Mentari. Kemudian Renata dan kawan-kawan pun datang. Ia membawakan sebuah kue nih guys. Cinta pun merasa sangat terharu banget karena bisa merayakan ulang tahun Mentari dengan adanya kue tersebut guys. Lihat, meskipun kue itu sederhana namun sangat bermakna banget nih. Dan Mentari pun bangun. Akhirnya mereka juga bersama-sama merayakan ulang tahun Mentari. Mereka pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba si lampir Nopi yang mendengarkan suara berisik-berisik terbangun dari tidurnya nih. Kemudian si Nopi pun keluar kamar dan ia pun menghampiri Samudra, Cinta, dan lain-lainnya. Ia pun menanyakan kenapa sih ada ribut-ribut gini. Kemudian Parusdi menjawab jika mereka sedang merayakan ulang tahunnya Mentari. Kemudian si Nopi pun ngomong ke semuanya karena jika ia ingin ikut merayakan ulang tahun bersama Mentari.
Kemudian si lampir Nopi pun melihat ada kue dan ia pun ingin mengambil kue tersebut. Kemudian Pak Rusdi pun berbicara, jika kue ini tidak untuk siapa-siapa, ini terkhusus untuk Samudra dan Cinta, karena mereka berdua belum makan dari siang. Kemudian Pak Rusdi pun menyuapi Samudra dan Cinta secara bergantian nih. Kemudian mereka pun berfoto bersama nih guys. Si lampir Nopi pun ikut-ikutan nih. Nah, keesokan harinya ketika bangun tidur, Cinta pun langsung mengambil Mentari dan ternyata badan Mentari tuh panas banget nih guys. Kemudian Cinta merasa panik, ia pun memberikan obat kepada si Mentari. Namun setelah diberi obat, ternyata demam Mentari tidak turun-turun nih guys. Mentari malah mengalami sesak napas. Samudra dan Cinta pun akhirnya menjadi panik kembali. Kemudian mereka pun memberitahu kepada Bu Lila jika Mentari sedang sakit. Kemudian seisi rumah pun merasa sangat panik nih. Tapi dengan seenaknya si Nopi bilang gini, kalau Mentari itu nyusahin, ngerepotin semuanya. Kemudian Samudra, Pak Gio, Pak Peri dan Bang Jo mengantar Mentari ke rumah sakit dengan mengenakan jas hujan nih guys. Sedangkan di sisi lain si Nora, Novan, dan si Ariel tuh lagi nyusun rencana nih guys. Kali ini mereka lagi ngirim sebuah tim penyelamat palsu nih. Di situ mereka pura-pura akan menyelamatkan Samudra dan Cinta. Samudra dan yang lainnya pun akhirnya berangkat ke rumah sakit. Namun perjuangan mereka tidak sampai di situ saja nih guys. Mereka pun harus menerjang badai. Dan tiba-tiba Bang Jo tertimpa pohon pisang hingga ia pun harus dibantu oleh yang lainnya. Ketika Samudra berjalan sendiri, ia pun tertimpa oleh atap rumah tersebut guys. Kemudian ia pun pingsan dan ia pun ditolongi oleh tim penyelamat. Tim penyelamat pun mengambil Mentari. Kemudian sebelumnya Samudra yang sedang pingsan dibangunkan oleh Pak Peri. Kemudian Pak Peri pun menanyakan di mana keberadaan dari Mentari. Dan Samudra pun menjawab jika Mentari sudah dibawa tim penyelamat ke rumah sakit. Kemudian Samudra dan yang lainnya pun mencari Mentari ke semua rumah sakit. Namun ternyata di rumah sakit tersebut tidak ada korban bencana alam nih guys. Wah, kira-kira si Mentari dibawa kemana ya sama si antagonis lainnya? Cinta yang mengetahui hal itu pun langsung panik dan nangis sejadi-jadinya nih guys. Pasalnya anak satu-satunya itu bisa hilang begitu saja. Di sisi lain, Mentari yang berada di tangan Ariel, Novan, dan Nora, mereka pun berniat untuk membuang Mentari ke dalam sebuah mobil nih guys. Wah guys, ini bener-bener jahat banget ya kelakuan si Nova, Nora, dan yang lainnya itu. Dan semoga saja Cinta dan Samudra bisa menemukan Mentari ya guys. Oke guys, cukup sekian dulu ya ulasan sinopsis kali ini. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.